Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mahrus SAG MHI, yang saya banggakan teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir dalam presentasi kami hari ini. Sebelum memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita membuka kegiatan siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Nurmalinda. Yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator, Dian Hardiana. Yang ketiga ada Melisa. Masuk ke dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Nurmalinda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitri adalah zakat diri setiap muslim yang dibayarkan setahun sekali sebelum hari raya Idul Fitri atau di hari-hari terakhir bulan Ramadan berupa makanan pokok setempat yang mengenyangkan, sebanyak 1 sah kepada mereka yang berhak menerimanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah saat berakhirnya bulan Ramadan sebanyak 1 sah kurma atau 1 sah gandum kepada budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Adapun dasar hukum zakat fitrah yaitu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, yaitu Islam dibangun di atas 5 hal. Kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. HR Bukhari Muslim. Di samping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang maklum minad din bid daruri atau ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum. Oleh sebab itu, jika kewajibannya diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur. Adapun dasar hukum zakat fitrah selanjutnya yaitu yang pertama, Rasulullah SAW memperkuat kewajiban zakat fitrah dengan menyebutnya zakat, sehingga masuk pada keumuman zakat yang diperintahkan Allah dan diancam orang yang mengingkarinya dengan azab yang dahsyat. Rasulullah SAW telah memerintahkan zakat fitrah sebelum diturunkan kewajiban zakat. Ketika diturunkan kewajiban zakat, Rasul tidak menyuruh dan juga tidak melarang, akan tetapi melakukannya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga menetapkan hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, antara lain ditetapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Nasai, yaitu orang yang membayar zakat untuk memperoleh pahala akan mendapatkan pahala itu, sedangkan orang yang tidak membayarnya maka kita akan memungut zakatnya dengan paksa dan ditambah separuh hartanya. Ini merupakan ketentuan tugas dari Tuhan kita, yaitu Allah. Yang ketiga, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tersebutlah yang mendasari kesepakatan umat Islam untuk wajibnya zakat fitrah, sehingga para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat atau membangkang zakat. Disepakati pula bahwa siapa yang mengingkari kewajibannya zakat akan dihukum kafir. Diberlakukan kepada mereka untuk murtad yang kalau tidak mau bertaubat maka dibunuh, kecuali jika mereka betul-betul tidak tahu kewajiban itu. Adapun ketentuan dalam berzakat fitrah. Yang pertama, syarat wajib zakat fitrah yaitu beragama Islam. Menurut pendapat beberapa ulama, seorang bayi muslim yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan.
Bagi orang yang mampu dan mempunyai tanggungan nafkah wajib bagi keluarganya, maka wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan membayarkan zakat fitrah bagi orang yang menjadi tanggungannya. Kedua, waktu pelaksanaan zakat fitrah. Waktu pelaksanaan zakat fitrah yang paling baik disarankan waktu mulai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Apabila zakat fitrah ditunaikan setelah salat Idul Fitri, maka hanya dianggap sebagai sedekah biasa dan tidak mendapatkan ibadah zakat fitrah baginya. Ada beberapa pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti lahirnya bayi ketika hendak melaksanakan salat Idul Fitri. Dalam kondisi seperti ini, dianjurkan untuk menunaikan di awal siang dan selambat-lambatnya sebelum terbenam matahari di hari raya Idul Fitri. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini. Hadis Ad-Daruqutni. Ketiga, golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Golongan pihak yang berhak menerima zakat fitrah telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Keempat, golongan yang tidak diperbolehkan menerima zakat antara lain orang kafir dan golongan tidak beragama, Bani Hasyim, orang kaya, dan setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Kelima, takaran zakat fitrah. Abu Hanifah memperbolehkan berzakat dengan memberikan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Dia berkata, apabila seseorang yang hendak berzakat memberikan gandum, maka kadar yang diperlukan cukup setengah sa saja. Sa adalah pengukuran pada zaman Nabi Muhammad SAW, mengingat pada saat itu belum ada pengukuran timbangan yang akurat. Maka dari itu, para ulama dalam Lajnah Daimah pada nomor fatwa 12572 telah melakukan penelitian bahwa satu sa untuk beras dan gandum beratnya kurang lebih 2,5 hingga 3 kg. Keenam, waktu penyaluran zakat fitrah. Adapun waktu penyaluran zakat fitrah harus disalurkan kepada mustahik sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan. Hukum membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Menurut mayoritas ulama fikih, mendahulukan pengeluaran zakat fitrah 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya hukumnya boleh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan sholat hari raya. Ketujuh, asas-asas lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Kedelapan, pengelola zakat atau amil zakat.
Pada bab 2 pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Kesembilan, zakat menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberikan implikasi luas lembaga pengelolaannya. Pengelola zakat secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan untuk usaha produktif. Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, Badan Amil Zakat senantiasa amanah, profesional, transparansi, dan akuntabilitas. 10. Tata cara pembagian atau penyaluran zakat. Menurut mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada 8 asnaf atau golongan secara merata. Jika pada waktu pembagian hanya ada beberapa asnaf, zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang lain. Selanjutnya, menurut jumhur ulama, yaitu Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, zakat tidak harus dibagikan kepada 8 asnaf atau golongan secara merata, tetapi boleh dibagikan hanya kepada salah satu dari 8 asnaf. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Imam Syafi'i dan jumhur ulama, Hanafi, Maliki, dan Hambali, zakat harus dibagikan kepada 8 asnaf, tetapi jika pada saat pembagian hanya ada beberapa asnaf, zakat boleh dibagikan kepada beberapa asnaf tersebut tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang lain. Selanjutnya, menurut fatwa yang disampaikan oleh Al-Lajnah Al-Daimah li Al-Buhus Al-Ilmiyah wa Al-Ifta Saudi Arabia, seluruh zakat wajib segera dibagikan kepada para mustahik karena pada dasarnya tujuan utama zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin dan membayar hutang para gharim. Hasil pengumpulan zakat tidak boleh dijadikan modal usaha oleh Badan Amil Zakat atau BAS atau dipinjamkan kepada para pengusaha. Selanjutnya, menurut kajian fikih Islam, zakat yang diserahkan kepada para mustahik harus bisa mereka miliki secara nyata. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diserahkan dalam bentuk pembebasan utang. Selanjutnya, contoh kasus. Dalam zakat fitrah, ada beberapa contoh yang kami terangkan, yaitu seperti ini. Seorang kepala keluarga yang bernama Ahmad mempunyai keluarga kecil bahagia yang terdiri dari seorang istri bernama Fatimah dan kedua orang anak bernama Hasan dan Haikal. Di rumah Ahmad ada ibu kandung bernama Maimunah dan seorang pembantu bernama Zainab. Pada malam takbiran, Ahmad mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga yang menjadi tanggungannya. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan terdapat 6 jiwa, yaitu ada Ahmad, istri, 2 orang anak, ibu, dan pembantu yang wajib menunaikan zakat, sehingga zakat fitrah dikeluarkan adalah 6 jiwa dikali 3 kilo sama dengan 18 kilo beras. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok 3 mengenai zakat fitrah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mempersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berakhirlah presentasi hari ini. Saya Dian Hardiana selaku moderator
dan pemandu presentasi hari ini. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan kami dalam menjalankan presentasi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.